Assalamualaikum Pak Selin. Waalaikumsalam Pak Dedi. Boleh saya minta waktunya sebentar ya? Oh, Saya mau bercerita nih tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini. boleh baik Pak Ded, ke Papa. Apa yang mau diceritakan Pak Ded kira-kira Pak Dedi? Gini Pak Selin, akhir-akhir ini kan saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid yang ngumpulin tugas tuh nggak nyampe 50% paling di kelas itu. Gitu ya Pak Dednya. Jadi kira-kira kalau menurut Pak Dedi, apa sih yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini nih Pak Ded? Iya, saya sebenarnya mengharapkan solusi atas permasalahan tentang saya di kelas ini nih. Tentang antusiasme murid-murid yang kayaknya lagi menurun gitu paling. Gitu ya Pak. Mm-mm. Jadi nih Pak, kira-kira nih menurut Pak Dedi, apa saja sih yang kira-kira yang membuat murid-murid Pak Dedi ini kurang antusias dalam pembelajaran sama Bapak ini gitu? Iya, iya. Kalau saya ingat lagi tuh hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias tuh kayaknya pembelajaran ya mungkin paling ya. Pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan gitu, kurang kurang menarik gitu. Terlalu nonton. Jadi kebanyakan saya yang dominan di kelas daripada siswa gitu. Yang kedua kayaknya saya kurang memberi kesempatan untuk anak-anak supaya mereka berpendapat atau aktif gitu dalam pembelajaran saya Pak Lin. Gitu ya padatnya. Jadi kira-kira nih apa saja yang dapat membuat murid Bapak biar lebih antusias lagi belajar sama Bapak nih kira-kira apa tuh Pak? Ya menurut saya murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya Pak, tidak menonton dan tidak membosankan gitu. Hmm, hmm, hmm. Ya, Oh gitu ya Pak ya. mm-mm. Oh, wah saya sependapat juga nih sebenarnya dengan Bapak nih. Lalu kira-kira nih menurut Bapak apa saja yang biasa membuat murid Bapak lebih asik dan tidak membosankan lagi kalau belajar sama Bapak nih kira-kira? Eh, Kayaknya pembelajaran saya ini harus berpusat pada murid gitu paling Pak ya. Oh iya iya Pak. Eh, Biar murid itu tidak tidak membosankan dia. Jadi murid diminta untuk lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian Hmm, saya harus banyak memberikan ya kayak kayak semacam ice breaking yang mengasihkan gitu Pak Lihin ya, oh iya iya ataupun Pak. game supaya pelajarannya lebih menarik. Kayaknya seperti itu Pak Lihin ya. Iya bagus juga tuh Pak. Iya benar-benar. Lalu Pak, kalau setelah Bapak memberikan ice breaking misalkan tuh kan, lalu apa lagi kira-kira yang mengenai tugas mungkin yang diberikan sama murid-murid Bapak, apakah itu merupakan sebuah penyebab sehingga murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas begitu Pak? Eh, Kemungkinan iya ya Pak. Karena tugas saya tuh kayaknya agak terlalu banyak memang dan berisi banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya eh, ya membuat anak-anak itu bosan lah gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan saya pun kayaknya kurang memberi sumber belajar yang beragam gitu. Iya, iya, iya Pak. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya Pak yang di kelas itu Pak? Iya, ini selama ini saya cuman ya LKS yang ada sama anak-anak gitu Pak Lian. Itu Hmm, iya ya. Mungkin adakah sumber-sumber belajar yang lain selain dari buku teks itu, Pak Dedi? seharusnya banyak ya Pak. Seharusnya saya bisa memberikan sumber belajar seperti video-video pembelajaran, dari artikel, majalah, bahkan bisa-bisa dari sumber dari internet barangkali ya Pak. Iya ya Pak. Betul betul Pak. Untuk memvariasikan ya kan Pak ya. Mungkin eh, apa nih Pak ya?
bila Bapak misalkan bisa menggunakan berbagai macam sumber, pasti akan membuat murid-murid Bapak lebih antusias ya dalam pembelajaran. Sehingga sekarang ini kira-kira rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini gimana, Pak? Ya, yang pertama kayaknya saya coba merancang dulu metode pembelajaran yang mengasihkan gitu, menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, ambil dari majalah atau artikel internet segala macam itu kayaknya. Kemudian saya akan memberikan tugas kayaknya tidak perlu terlalu banyak gitu ya Pak ya. Ya memberi tugas ke anak tuh sesuai dengan minat dan bakat. Ya seenggaknya seperti pembelajaran yang berdiferensiasi gitu, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi memang senang mengerjakan tugas kayaknya seperti itu Pak. Wah, luar biasa sekali ya Pak Dedi. Bagus sekali rencana Bapak ini. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya rencana Bapak. Nah, kemudian Mudah-mudahan. kira-kira komitmen dan kapan nih akan Bapak melaksanakan tahapan-tahapan rencana Bapak ini nih Pak? Iya, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber tadi untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar gitu, dan saya akan Hmm, membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi gitu, tanpa ada unsur paksaan gitu Pak ya. iya ya. Akan saya serahkan nanti pemilihan sumber belajarnya kepada anak-anak. Ada yang tertarik video kah atau artikel, majalah kah gitu. Ya insya Allah secepatnya besok saya laksanakan ini mungkin Pak. Wah, iya Pak, bagus. Karena semakin cepat semakin baik ya Pak ya. Dan saya sangat setuju sekali nih Pak. Dan mudah-mudahan eh, semuanya berjalan lancar ya Pak sesuai dengan harapan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya Pak ya. Amin amin. Terima kasih Pak Solihin ya atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, yang selalu dirindukan oleh Amin. kita ya Pak. Terima kasih banyak Amin. Pak ya atas waktunya. Iya Pak Dedi, sama-sama Pak Dedi. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam nak. Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol. Mungkin membutuhkan waktu yang agak lama nih. Kamu tidak apa-apa, nak? Oh iya Pak, nggak apa-apa kok Pak. Oh, baik. Boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Ada apa? Iya Pak, saya memang perlu nih Pak seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi nih Pak. Terima kasih nih sebelumnya sama Bapak. Bapak sudah mau bersedia membantu. Oke, baik, baik. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu nih? Eh, saya mungkin hanya ingin dapat solusi sih Pak sebenarnya dari masalah yang saya hadapi sekarang ini Pak. Oh, jadi terus apa lagi kira-kira? Saya itu Pak masih bingung Pak. Hmm, Mengapa ya Pak saya begini dan juga saya juga ingin tahu penyebabnya apa Pak sehingga saya bisa seperti ini gitu Pak. oke, baik. Coba ceritakan pada Bapak. Apa yang kamu rasakan saat ini? Iya Pak, saya tuh merasakan kalau saya tidak nyaman Pak pada saat salah satu mata pelajaran di kelas Pak. Iya, 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 tidak nyaman ya. Mengapa? Apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman tuh? Begini Pak, akhir-akhir ini saya itu kurang fokus belajar Pak dan merasa tidak Mhm. nyaman dan saya pikir kenapa ya Pak Pak guru bahasa Inggris itu selalu menyindir saya dalam kelas loh Pak. Mhm, mhm, mhm. Oh, menyindir. Iya Coba kamu Pak. ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami sekarang. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Iya Pak, soalnya kalau di dalam kelas ya Pak, Bapak itu tuh selalu bilang pada teman saya sambil Mhm. meliriknya ke saya Pak. Iya, Eh, iya, 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 Terus iya. kemudian Bapak itu juga bilang kalau les bahasa Inggris itu sangat penting
untuk melatih pemahaman kita dalam keterampilannya Pak, dalam berbahasa Inggris. Jadi Iya kalau benar. saya tidak ikut les, saya akan lambat dalam memahami materi kata Bapak itu Pak. Oh, jadi sangat penting kata Bapak itu ya. Iya Pak. Lalu bagaimana menurut menurut kamu sendiri bagaimana? Ya benar juga sih Pak kata Bapak itu. Bapak itu juga mengatakan kalau les Mhm. bahasa Inggris itu sangat penting begitu Pak. Oh, terus, kenapa kamu kira-kira tidak ikut les privat gitu? Tidak bisa Pak, masalahnya nih ya Pak, masalahnya saya tuh selalu dapat nilai yang jelek, mungkin ya Pak, mungkin Bapak itu juga tidak suka sama saya begitu Pak. Oh, gitu. Jadi menurut kamu, pembicaraan kita ini nanti tujuannya untuk apa ini? Tujuan untuk pembicaraan kita Pak hari ini, saya tuh sebenarnya ingin sekali Pak mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir-sindir lagi Pak di dalam kelas dan bisa berusaha mendapatkan nilai yang bagus Pak untuk bahasa Inggris Pak. Oke, oke. Kalau seperti itu apa yang menjadi hambatan kamu sekarang gitu? Nah, yang menjadi hambatan saya Pak, pas pula Mhm, kebetulan itu Pak, les itu diadakan di sore hari Pak. Sedangkan mhm. waktu sore itu saya itu berlatih bulu tangkis Pak untuk Oke, iya iya persiapan iya. lomba. Dan kemudian orang tua saya juga bilang tidak boleh meninggalkan latihan bulu tangkis karena itu juga sangat penting Pak gitu. Oh, gitu ya. Jadi penting ya. Hmm. Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini les bahasa Inggris atau latihan bulu tangkis? Sebenarnya sih ya Pak ya, Mmm, kedua-duanya itu penting Pak menurut saya. Tapi mhm. saya belum bisa nih Pak membagi waktu saya saat jadwalnya, karena jadwal antara bahasa Inggris dan Latin itu berbenturan Pak. Iya 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 iya. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah tersebut? Kalau menurut saya ya Pak, mungkin, Hmm, saya akan menemui guru bahasa Inggris Pak, oke. mencoba membicarakan hal-hal ini dengan guru bahasa Inggris, kalau bisa nih Oke. ya Pak ya, kalau Mhm bisa mhm. saya itu mendapat, link video atau catatan materi bahasa Inggris, supaya saya juga bisa, belajar Pak secara daring di rumah, dan saya juga akan Oke. minta dibuatkan jadwal les, di Mhm hari mhm. Sabtu, soalnya kan kalau hari Sabtu saya tidak ada latihan bulu tangkis, Pak, jadi bisa untuk melanjutkan les, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Oke. Itu bagus itu. Selanjutnya bagaimana dengan tindakan lanjutan yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Iya sih, Pak, saya coba akan segera sih menemui, Bapak guru bahasa Inggris tersebut untuk membicarakan dan berusaha nih, Pak, mengatur waktu, eee, untuk mengikuti les itu secara daring maupun luring dan kalau biasa di hari Sabtu, Pak. Oh, gitu ya. Bagus sekali lah Nak kalau gitu. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang gitu. Situasi Iya, yang Pak. kamu hadapi memang cukup sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersamaan gitu ya. Iya, Pak, betul, Tapi Pak. jika kamu mampu, manage waktunya dengan baik, dan mau mengungkapkan masalahmu dengan guru tersebut, kayaknya Bapak rasa akan memahami dan akan berusaha mengatakan catatan untuk kamu pelajari secara daring dan membuat jadwal di hari Sabtu supaya kamu bisa ikut les tersebut. Gitu ya, Pak. Oke lah, Pak. Iya, Pak, terima kasih ya, Pak, atas bimbingannya. Mungkin sekarang saya sudah mengetahui apa sih, Pak, yang harus akan saya lakukan supaya saya bisa menyelesaikan masalah tersebut yang saya alami ini, Pak. Oke, nah oke, iya Nak, kamu akan jadi anak yang hebat, kamu pasti bisa. Tetap semangat ya. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.